kita akan lihat selain ketakutan yang dibenarkan tadi, ketakutan yang dibuat-buat, ada juga ketakutan yang dimengerti. Ketakutan yang dimengerti. Artinya, kita juga tidak bisa menutup mata bahwa di dalam menjalankan misi Tuhan, kita memiliki tantangan. Tidak dikatakan gampang. Menjalankan misi Tuhan itu tidak kita akan jalankan dengan gampang. Tantangannya begitu hebat. Yang membuat kita gagal adalah bahwa kita bisa saja melakukan hal yang sama, yaitu mengizinkan diri kita untuk dikendalikan oleh ketakutan kita, gantinya dikendalikan oleh Allah, oleh iman yang Allah dapat berikan, kekuatan iman yang Tuhan berikan. Nah, pelajaran kita kemudian diakhiri dengan pertanyaan. Pikirkan kembali pada satu saat ketika Anda benar-benar merasa bahwa Allah sedang menuntun Anda untuk melakukan sesuatu, tetapi karena rasa takut, Anda benar-benar tidak ingin melakukannya. Pelajaran apakah yang Anda telah pelajari dari pengalaman ini? Jadi salah satu alasan Yunus tidak mau pergi ke Niniwe adalah karena ketakutan. Karena ketakutan. Mari kita lihat, kita review sedikit apa yang kita sudah pelajari dari Alkitab tentang ketakutan. Ya, mungkin ada 3 poin. Ada 3 poin yang sehubungan dengan ketakutan yang dapat kita pelajari. Yang pertama, ada ketakutan yang dibenarkan atau ketakutan sejati. Oke, ketakutan yang dibenarkan, yang diharuskan adalah takut akan Allah. Oh, kita banyak bicara permulaan hikmat, takut akan Allah itu permulaan hikmat. Kenapa? Dan takut ini bukan sesuatu yang kita merasa gentar, karena seringkali dalam Alkitab kata takut dan mengasihi Allah itu berjalan bersama. Misalnya Ulangan 10 ayat 12. Ulangan 10 ayat 12 katakan, maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu? Hidup menurut segala jalan yang ditujukannya, mengasihi Dia. Jadi ketakutan yang mengasihi itu kok bagaimana? Biasanya orang ketakutan karena merasa sudah dikalahkan, kita sudah kalah, kita jatuh dan sebagainya, kita jadi takut ya. Tapi ini di sini Tuhan katakan kita takut akan Tuhan dan pada saat yang bersamaan mengasihi Dia. Beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Jadi seperti kita mencintai Tuhan, kita juga harus takut pada Tuhan. Apa artinya? Oh, bukan hanya perjanjian baru, lama ya. Perjanjian baru bicara juga tentang apa? Takut. Misalnya pekabaran malaikat yang pertama. Lalu aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah langit, padanya ada Injil yang kekal. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakan. Kita biasanya kalau kita takut dengan seorang, kita bukan memuliakan orang tersebut. Kita benci orang tersebut yang membuat kita ketakutan dan lain sebagainya, membuat kita gentar. Tapi kalau pertama, ketakutan yang dibenarkan, yang mengarah kepada Tuhan kita, adalah ketakutan yang disertai dengan apa? Kasih. Ketakutan yang disertai dengan memuliakan Dia. Artinya, kita sedang berbicara tentang apa? Ketakutan dalam arti kekaguman, rasa hormat, mengetahui bahwa Dia adalah otoritas, kuasa, dan keadilan, dan kebenarannya itu adalah berada di atas kita, umat manusia yang berdosa. Jadi inilah ketakutan tersebut. Kita merasa kagum, merasa hormat. Kita ingin memiliki satu hubungan yang semakin erat dalam hubungan kasih, dalam hubungan yang memuliakan Dia. Jadi itulah ketakutan yang sesungguhnya, ketakutan yang sejati, ketakutan yang dibenarkan. Tapi ada ketakutan yang dibuat-buat. Ketakutan yang dibuat-buat itu bukan berdasarkan dari segenap hati dan segenap jiwa. Seperti di sini dikatakan, hati dan jiwa yang mengasihi, hati dan jiwa yang ingin memuliakan Tuhan, tetapi hati dan jiwa yang melihat pertama-tama kepada diri kita sendiri, dan kemudian cari alasan untuk tidak mengikuti Tuhan kita. Apa misalnya? Oh, ini dia ya. Tadi itu sudah pelajari ketakutan yang dibenarkan atau ketakutan yang sejati. Sekarang kita melihat ketakutan yang dibuat-buat atau ketakutan yang salah. Kenapa kita bisa lihat ini dari perumpamaan 3 talenta dalam Matius 25. Matius 25 bicara tentang 3 talenta. Seorang tuan yang akan berpergian jauh, lalu dia percayakan kekayaannya. Kita sudah pelajari. Itu waktu lalu ada yang dapat 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta ya. Ketiga hamba tersebut. Kita sudah pelajari bahwa itu kalau diuangkan talenta tersebut itu jutaan dolar yang 5 dan ribuan ratusan ribu dolar yang dipercayakan. Ini memang kekayaan tuannya. Kalau dia datang, dia kembali ya.
Lalu dia bicara kepada apa ya? Dia bicara kepada yang dapat 5 talenta. Wah, 5 talenta dia sudah kembangkan, dia sudah mengembangkan talenta tersebut jadi double. Demikian juga yang 2. Tapi yang terakhir, yang 3 ini apa yang terjadi? Datanglah juga, Kejadian 25 katakan, datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam. Nggak ada hormatnya dia berani ngomong begitu ya. Aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut di tempat di mana Tuhan tidak menanam. Jadi lihat, pandangannya itu terhadap dengan Tuhan itu berbeda dengan pandangan hamba yang pertama dan hamba yang kedua. Pandangan hamba pertama dalam kasih mereka kembangkan talenta mereka kembangkan untuk membuat double semuanya. Tapi sekarang dia memiliki pandangan yang berbeda. Dia memiliki pemikiran, perasaan yang berbeda daripada hamba yang pertama dan hamba yang kedua dari perumpamaan ini. Jadi itulah ya. Dia katakan Tuhan kejam, tidak yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Jadi lihat di sini, apa yang dia katakan? Dia katakan dia sudah memiliki pandangan Tuhannya kejam. Lalu kemudian dikatakan alasannya kemudian apa? Aku takut. Aku takut. Makanya aku pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Inilah kepunyaan Tuhan. Jadi dia memiliki perasaan. Takut itu adalah satu perasaan. Ya, kita sudah sering bahas tentang perasaan takut. Ada kalanya bagus ya untuk buat kita memiliki reaksi dan lain sebagainya. Tapi ketakutan itu sebenarnya adalah perasaan yang seringkali tidak terjadi. Seringkali kita merasa takut ini, takut itu. Tapi sesungguhnya kalau kita berserah kepada Tuhan, maka kita akan dapat, ketakutan kita itu ternyata tidak terrealisasi. Ya. Jadi, tapi perasaan ini, pemikiran takut ini, dapat mengarah kepada tindakan. Tindakan yang apa? Yang seperti hamba yang ketiga ini, dia menyembunyikan talenta. Dan dia dengan talenta tidak menjalankan misi yang dipercayakan oleh tuannya kepada hamba yang ketiga ini. Ya. Dia sembunyikan. Kenapa? Sesungguhnya dia itu pertama-tama sebelum dia katakan dia takut, itu karena dia tidak memiliki satu pemikiran yang benar tentang tuannya. Itu dia memiliki apa? Dia tidak memiliki hormat. Dia tidak takut kepada tuannya. Tidak memiliki hormat, tidak merasakan bahwa tuannya itu adalah yang adil, benar, dan apa? Dia orang yang berdosa dan lain sebagainya. Tapi dia berbeda. Dia fokus pada dirinya. Intinya, dengan kata lain, intinya, ia tidak mengasihi sang Tuhan. Ia tidak takut dan tidak mengasihi sang Tuhan. Dan dia hanya buat alasannya itu dia yang takut. Dia proyeksikan itu kepada Tuannya, perasaannya tersebut. Ya. Jadi sinilah kita lihat. Ya. Kita lihat bagaimana penting sekali dalam menjalankan misi Tuhan. Ya, kita melihat bagaimana dari talenta ini, bagaimana ada yang ketakutan yang dibuat-buat ini, bagaimana dalam menjalankan misi Tuhan, ada upahnya ya, ala upahnya ya. Apa ya? Dalam Matius 25:23 kepada hamba yang pertama dan yang kedua dikatakan apa? Baik dan setia. Baik dan setia. Kita sudah lihat ini waktu lalu, kita coba ulangi lagi ya. Baik artinya karakter mereka itu baik, yaitu sifat mereka itu baik, yaitu kejujuran yang dari dalam hati. Keluar, mereka tahu Tuhannya itu baik, mengasihi, mereka melakukan juga hal yang terbaik bagi Tuhannya yang baik. Lalu kemudian apa? Setia. Hal yang baik dan setia, dua-duanya itu diberikan pujian yang sama. Itu hubungan percaya. Hamba yang percaya Tuhan itu akan apa? Datang kembali. Tapi kecaman bagi hamba ketiga, coba kita lihat. Bukannya baik dan setia, karena dia tidak baik dan tidak setia. Maka dikatakan apa? Dia jahat dan malas. Oke. Jadi poinnya, seringkali kita pikir, jalankan misi Tuhan itu menakutkan, ngeri. Pertanyaan bagi kita, apakah kita itu memiliki kejahatan dan malas? Mungkin Anda kata, pendeta kok bilang kami ini yang nggak mau menjalankan misi ini malas, jahat mungkin. Apa artinya jahat? Apa artinya di dalam Alkitab? Apa di dalam Alkitab itu artinya jahat? Saya tidak sempat tadi sementara menyusun ini susah hampir taruh itu bahasa Grikanya, arti dalam bahasa Grikanya. Di dalam bahasa Grika, kata jahat ini ya, atau orang yang jahat itu adalah mereka yang merugikan orang lain. Merugikan orang lain. Jadi dengan kata lain apa yang terjadi? Kalau kita tidak menjalankan misi Tuhan, ya kita mungkin sudah menerima kasih karunia Tuhan, tapi kejahatan itu dapat terjadi pada saat kita yang seharusnya dapat menjangkau orang lain, kita tidak jangkau.
Sehingga apa? Itu merugikan orang lain. Tapi jangan lupa, pada saat kita tidak menjalankan misi Tuhan, kita sedang merugikan diri kita sendiri. Kita tidak sedang memiliki pertumbuhan karakter yang terbaik. Ya, pertumbuhan karakter. Dan juga tidak merasakan kegembiraan dalam melaksanakan Injil Tuhan. Jadi itulah sebabnya di dalam hamba yang ketiga ini dikatakan kamu itu jahat. Kamu jahat kenapa? Karena kamu telah merugikan orang lain. Dalam arti di sini dari perumpamaan ini merugikan tuannya dan juga merugikan dirimu sendiri. Dan apalagi selain itu hubungannya itu apa? Karena hubungannya itu adalah hubungan yang tidak percaya. Dikatakan dia malas. Ya, kamu hamba yang apa? Hamba yang maka jawab tuannya, kamu hamba yang jahat karena kamu merugikan orang lain dan kamu itu malas. Kamu tidak mau memiliki hubungan kasih, ya, kemalasan. Nah, mungkin seringkali orang katakan, "Oh, pendeta, ini kok bisa ya? Kok bisa ini suami atau istri itu kok saling mencintai, kok kelihatannya itu waduh bekerja mereka bersama itu erat sekali." Pada saat orang yang memiliki hubungan kasih, ya, tidak ada yang menghalangi mereka untuk saling mengisi, untuk saling membantu di dalam rumah tangga, ya. Tapi pada saat hubungan kasihnya itu rusak, waduh, orang bilang malas-malasan lah, mungkin begitu ya. Malas-malasan lah, malaslah si istri, malaslah suami, dan lain sebagainya. Karena tidak ada hubungan kasih. Ya, maka kemalasan itu, hubungan yang tidak percaya itu terjadi dalam melakukan banyak hal. Jadi, ini seperti saya pernah katakan lalu ya, apa yang menyebabkan di Amerika Serikat itu yang seperti waktu lalu saya sudah pernah bahas ya, apa yang menyebabkan orang di Amerika ini memiliki satu istilah saat ini, quiet quitting. Ya, secara berdiam-diam kita sudah tidak bekerja lagi, berhenti bekerja. Tapi secara quiet quitting artinya Anda masih bekerja di tempat bekerja Anda, tapi Anda melakukan minimal sekali yang Anda lakukan. Yang pekerjaan yang Anda mau buat itu, yang biasanya kalau Anda bisa buat itu, misalnya produksinya, misalnya 10 kotak, misalnya apalah kotak itu yang Anda buat setiap hari. Tapi minimal quiet quitting ini dia buat ya. Yang penting kalau perusahaan kan cuma minta 3, gantinya saya bisa bikin 10, tapi saya bikin hanya 3. Saya lakukan minimalistik effort ya, minimalistic service yang minimal. Kenapa? Karena kita tidak merasa memiliki hubungan baik mungkin dengan perusahaan sebagai sebagai kepemilikan kita kita tidak merasakan hal seperti itu. Jadi itulah menyebabkan kemalasan karena ada hubungan yang rusak. Jadi inilah ini ya. Jadi kita lihat di sini ada ketakutan yang dibenarkan, yang sejati. Yang kedua, ketakutan yang dibuat-buat itu oleh sebab tidak ada hubungan, ya. Dan yang ketiga, kita akan lihat selain ketakutan yang dibenarkan tadi, ketakutan yang dibuat-buat, ada juga ketakutan yang dimengerti. Ketakutan yang dimengerti. Artinya, kita juga tidak bisa menutup mata bahwa di dalam menjalankan misi Tuhan, kita memiliki tantangan. Tidak dikatakan gampang. Menjalankan misi Tuhan itu tidak kita akan jalankan dengan gampang. Tantangannya begitu hebat, ya. Tantangannya begitu hebat. Nah, di Amerika Serikat ini, beberapa hari ini kita sering dengar tentang apa yang terjadi di Maine. Itu salah satu tempat yang kami sering kunjungi ya. Kalau kami pergi untuk melihat di Maine, ya, National Park yang bagus sekali ya di sana. Tapi baru-baru ini ada 18 orang ditembak di Maine. Pada saat penembakan ini, kembali saya teringat apa yang telah terjadi tahun 2015. Tahun 2015 ada Bible study. Orang-orang di Emmanuel African Ame Church ya di Charleston, South Carolina. Mereka lagi Bible study. Mereka orang-orang lagi Bible study, ada pendetanya di situ Bible study. Tiba-tiba ada seorang muda datang. Anak muda datang, dia bilang, saya mau ikut Bible study. Jadi anak mudanya duduk, dikasihlah dia Alkitab, buka sama-sama. Begitu acara selesai, dia keluarkan senjatanya dan dia tembak satu demi satu orang yang sedang mengadakan Bible study tersebut. Ya. Jadi memang dapat berbahaya dan kata lain ya. Di beberapa tempat di Amerika Serikat ini ada orang-orang muda misalnya masuk ke halaman orang lain karena salah. Mereka masuk, ditembaklah mereka, mati mereka. Jadi hati-hati sekali kalau mau menjalankan misi Tuhan. Misalnya kalau kita mau menjaga orang, mau ketuk pintu rumah orang, kalau apa-apa, salah-salah kita bisa
ditembak. Mungkin itu satu hal, mungkin Anda pikir mengada-ada ya, apa yang dapat terjadi, tapi kan jauh pendeta itu kan di Maine ya, nggak mungkin kena dengan kami. Tetapi saya pernah merasakan ya, pada saat sedang berada di Amerika, di Ethiopia, bukan di Amerika Serikat ya, di Ethiopia, kami mengalami tantangan yang betul-betul nyata sehubungan dengan apa? Dengan nyawa sekalipun. Nyawa sekalipun. Sebelum kami tiba saja, sudah ada 2 orang di dalam kampus di sekolah di mana kami melayani itu yang ditembak mati di situ. Kenapa? Karena mereka itu dari suku yang berbeda dari mayoritas suku yang memegang di daerah tempat sekolah kami melayani itu. 2 keluarga ditembak mati, saudara. Dan pada saat kami masuk, ada misionaris yang dapat ancaman untuk dibunuh. Mereka lari keluar dari Ethiopia, misionari orang Filipina. Kamilah yang masuk, tinggal di rumah yang mereka tinggalkan. Dan sementara kami melayani di sana selama 10 tahun, ada juga satu misionaris yang dapat surat lagi ancaman untuk dibunuh. Larilah misionaris tersebut. Jadi memang ya kita tunggu-tunggu aja siapa yang mau ancam kita ini dan lain sebagainya. Ya. Tapi puji Tuhan ya, tidak ada yang tidak seperti itu terjadi kepada kami. Tetapi ada satu saat di mana terjadi bersetegang antara sekolah kami itu dengan Uni Ethiopia. Dilengsarkan pemimpin di sekolah kami itu diminta untuk diganti rektornya ya. Dia nggak mau ganti selama 3 tahun dia nggak mau ganti. Jadi mencekam sekali keadaannya. Ada saat-saat tertentu dengar bunyi tembakan dan kami itu harus tidur bukan lagi di kamar kami yang dekat dengan jendela, kami harus tidur di lorong sehingga kalau ada misalnya peluru nyasar atau apa, mudah-mudahan tidak kena di tempat kami. Jadi itu adalah satu hal yang nyata. Pada bulan Desember, kami tiba di Ethiopia tahun 2003. Bulan Desember 2003 ada keluarga misionaris di Palau. Saya sudah pernah bawakan juga di acara sekolah sahabat kita. Keluarga De Paiva, satu keluarga. Pendeta De Paiva, istrinya dan anak laki-laki mereka ditembak mati. Anak perempuan mereka dilecehkan dan kemudian hampir mati. Itu terjadi, saudara. Jadi memang ada banyak ketakutan-ketakutan yang dapat terjadi dalam menjalankan misi Tuhan. Ya, ketakutan mungkin itu ya dari segi nyawa. Ada yang mungkin rasa takut, aduh saya nggak mampu dan lain sebagainya. Dan itu Tuhan mengerti. Tuhan mengerti. Mari kita lihat. Kita akan masuk kepada Yunus, tapi saya akan melihat apa yang terjadi juga kepada seorang pemimpin umat Tuhan yang bernama Yosua. Oke? Mari kita lihat, Yosua 1 ayat 1-2 katakan, sesudah Musa, hamba Tuhan. Jadi ingat, saya ingin pegang ini ya. Musa ditekankan lebih dahulu. Musa itu hambanya siapa? Hamba Tuhan. Oke? Ini tolong pegang itu ya. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun. Yosua anaknya Nun. Siapa Yosua ini? Abdi Tuhan? Belum. Yosua belum disebut abdi Tuhan. Tapi Yosua bin Nun, abdi Musa. Kenapa? Karena selama bertahun-tahun, Yosua lah yang menjadi tangan kanan daripada Musa. Ya, secara literal dan secara figuratif. Pada saat Musa berperang, kadang-kadang perlu diangkat tangannya. Ada Yosua juga salah satu, atau Yosua yang berperang, dan lain sebagainya. Jadi dialah yang selalu menjadi hamba daripada Musa. Tadilah ya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua anaknya Nun, Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Hambaku Musa telah mati. Waduh, hambaku telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Kepada orang Israel itu. Ya. Jadi Tuhan sudah perintahkan. Tuhan sudah perintahkan dan kita sudah lihat. Kita sudah pelajari di zaman dahulu. Di zaman Alkitab sampai sekarang ya. Pada saat Tuhan memberikan perintah Tuhan itu apa? Perintah Tuhan itu adalah juga janji. Ya. Pada saat Tuhan menyuruh kepada dia seberangilah sungai Yordan, yang dia katakan juga janji Tuhan adalah apa? Perintah Tuhan ambil sungai Yordan, tanah Kanaan itu akan kuberikan kepadamu. Jadi perintah dan janji Tuhan itu berjalan bersama. Tapi apa yang terjadi dengan Yosua? Sudah tahu-tahu Tuhan memberikan perintah. Sudah tahu-tahu ada janji Tuhan dalam perintah. Apa dia tenang pikirannya? Kalau kita lihat, Yosua 1 ayat 6, Tuhan berulang 3 kali dikuatkan. Kenapa? Karena saya percaya saat itu Yosua dalam ketakutan juga. Ini dia sudah tahu tentang orang-orang di Kanaan. Dia salah satu dari
dari 12 pengintai yang sudah pernah masuk ke tanah Kanaan, sudah pernah melihat raksasa-raksasa yang ada di sana, sudah pernah melihat kekuatan tembok-tembok orang-orang di Kanaan, ya. Dia sudah lihat semua. Dia sudah tahu semua. Tapi yang menjadi mungkin kekejutan hatinya itu adalah nggak ada lagi pemimpin utama mereka. Pemimpin utama itu yang hamba Tuhan itu Musa. Aku ini hanya anaknya si Nun. Akulah hamba daripada Musa. Tapi Tuhan itu hambanya, Musa itu hambanya Tuhan. Ya. Musa itu hambanya Tuhan. Aku ini belum siapa-siapa dan kata lainnya. Itu sebabnya Tuhan katakan, kuatkan, teguhkanlah hatimu. Yosua 1 ayat 6. Ayat Yosua 1 ayat 7, kuatkan, teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Ayat 9, Yosua 1 ayat 9. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut, janganlah takut. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ketakutannya itu bukan karena orang-orang di Kanaan, tapi karena tidak ada lagi si Musa yang seharusnya memimpin mereka. Tapi itulah ya, kalau Anda penggemar sepak bola, ya, kalau Anda mau menggantikan seorang legenda, waduh berat itu bebannya. Ya. Sampai saat ini, saudara-saudari saya, saudara-saudara yang suka dengan sepak bola ini, untuk menggantikan Alex Ferguson yang menjadi manajer Manchester United itu setengah mati. Siapa yang bisa menggantikan dengan begitu banyak trofi yang dia miliki? Waduh, nggak banyak. Jadi itulah beban berat ya. Misalnya, kenapa saya bawa ini Alex Ferguson? Pada saat dia melengser sebagai seorang manajer di Manchester United klub, yang menggantikan dia itu David Moyes. David Moyes itu adalah seorang juga manajer ya, yang dari klub lain dan masuk. Anda tahu kenapa dia gagal? Dia cuma satu tahun dia di Manchester United. Pada saat dia masuk untuk menggantikan Alex Ferguson, dia pikir dia kecil sekali. Dia pikir dia itu kecil sekali. Jadi apa yang David Moyes katakan kepada pemain-pemain Manchester United yang baru saja menang banyak kali piala-piala mereka. Dia katakan, well, marilah kita sekarang bekerja sama. Saya juga akan belajar banyak. Dia mungkin rendah hati, David Moyes ya. Dia katakan, saya akan belajar banyak. Mari kita bersama-sama. Habislah dia. Habislah. Kenapa? Karena dia merasa kecil gitu ya. Dia merasa kecil sekali. Tidak bisa menggantikan Alex Ferguson. Jadi coba kita lihat. Jadi perasaan kecil. Aduh, saya ini siapalah saya ini. Saya kan nggak seperti ini, nggak seperti si A, nggak seperti si B. Membuat kita apa? Membuat kita kecil. Jadi kalau dengan adanya Musa, mungkin dia pikir, wah itu bisa memberikan kekuatan untuk melawan tembok-tembok apa? Tembok-tembok Yeriko. Tapi coba kita lihat. Kalau Tuhan sudah memberikan apa? Kalau Tuhan sudah memberikan perintah, Tuhan sudah apa? Menjanjikan. Ya. Tuhan sudah memberikan janji untuk dapat memiliki kemenangan. Dan itu yang dilakukan oleh Yosua. Oke, setelah Tuhan memberikan kekuatan dalam Yosua 1, ayat 6, ayat 7, ayat 9, dia kemudian masuk kota yang pertama. Itu Yeriko. Kalau di zaman dahulu sampai zaman ya pertengahan ya, itu tembok Yeriko itu kan tebal gitu. Itu untuk menghantamnya itu mesti berbagai metode ya. Ramlah segala macam, Anda bisa lihat sini ya. Banyak sekali metode. Tapi coba lihat. Apa senjata yang dipergunakan oleh orang-orang Israel? Apa yang digunakan oleh orang Israel? Orang-orang Israel itu nggak punya hal yang biasa untuk merubuhkan tembok dan lain sebagainya. Oke, mereka mungkin punya pedang, mereka punya ali-ali, mereka punya panah sedikit ya, punya tombak. Tapi tombak, panah, ali-ali ini nggak akan bisa menghancurkan tembok Yeriko. Tembok Yeriko itu kalau zaman dahulu itu hanya boleh dihantam itu dengan seperti apa ini yang lempar dengan batu begitu ya. Tapi mereka nggak punya itu semua. Mereka nggak punya. Orang-orang Israel ini nggak punya. Yang mereka punya itu yang mana itu tidak akan mempan untuk bongkar tembok Yeriko. Jadi persenjataan mereka itu mustahil untuk merubuhkan tembok Yeriko. Ya, merubuhkan ini bagaikan orang-orang pada saat melawan apa ya? Pada saat Anda sedang berhadapan melawan tank-tank begitu ya, seperti apa yang terjadi di Tiananmen Square. Aduh, nggak akan menang Anda. Anda tidak akan menang. Anda tidak akan menang, atau seperti di orang anak Palestina yang lempar-lempar batu ke tank-tank yang ada. Wah, Anda nggak akan pernah menang. Ya. Tetapi itulah ya, setelah Yosua dikuatkan oleh Tuhan, janganlah khawatir, jangan takut, ya, teguhkanlah hatimu, percaya aku akan menyuntun engkau kemanapun engkau pergi. Kekuatan Yosua, coba kita lihat kota Yeriko, itu dihancurkan dengan apa? Apakah dengan tank atau apa, dengan batu-batu yang dilemparkan? Tidak, hanya dengan apa? Suara trompet ya.
kekuatan Tuhan. Itulah sebabnya firman Tuhan sudah katakan dalam 2 Korintus 10 ayat 4. Jangan takut, kenapa? Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, Rasul Paulus katakan. Senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Dan itulah kemenangan Yosua. Dia percaya, dia tahu tidak ada pemimpin besar, Musa. Abdi Allah, hamba Allah, si Musa itu tidak ada. Tapi dia memiliki Allahnya si Musa. Ya, dia memiliki Allahnya si Musa. Itulah sebabnya satu hal yang menarik sekali dapat kita pelajari. Ya. Pada saat itu Tuhan katakan apa ya? Tuhan sudah memberikan janji ya. Seorang pun, ayat 5, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau. Ya. Tidak akan meninggal. Jadi Tuhan memberikan jaminan kepada dia. Ya. Kalau aku bisa menyertai Musa, aku akan menyertai juga kamu. Aku memberikan kemenangan kepada Musa, aku akan memberikan kemenangan pada kamu. Kalau kamu memperoleh kemenangan, kalau nabi besar itu memperoleh kemenangan, maka siapa saja yang digunakan oleh Tuhan dapat memperoleh kemenangan. Dan itulah yang dipegang oleh Yosua. Ya, nanti kita akan pelajari kenapa sampai itu tidak dipegang mungkin oleh Yunus, ya, tidak dipegang oleh Yunus. Tapi sekarang pelajaran bagi kita, kalau Tuhan yang menyertai, ya, kalau Tuhan yang memberikan janji, Dia memberikan perintah untuk menginjil, tapi janji Dia berikan kan kuasa di surga dan di bumi, maka tidak ada yang dapat menghalangi kita untuk merubuhkan tembok-tembok Yeriko. Dan yang menarik lagi, di akhir daripada kisah yang terjadi yang kita pelajari tentang Yosua ini ya. Coba kita lihat, di awal dikatakan apa? Dia diperkenalkan sebagai apa? Musa, hamba Allah, abdi Allah mati. Lalu kemudian apa? Yosua bin Nun, hamba Musa. Yosua hanya disebut sebagai apa? Hamba daripada Musa. Tapi di akhir peristiwa, di akhir kehidupannya, apa yang dikatakan tentang Yosua? Yosua 24 ayat 29 ya. Yosua 24:29 katakan, dan sesudah peristiwa-peristiwa itu, kemenangan, tuntunan demi tuntunan yang diberikan Tuhan kepada Yosua. Apa yang dikatakan? Maka matilah Yosua bin Nun. Oke, sama seperti Yosua 1. Disebutkan Yosua bin Nun. Yosua anaknya Nun. Tapi sekarang gantinya dia disebutkan sebagai hamba Musa di akhir kehidupannya. Setelah dia berhasil berjalan bersama dengan Tuhan. Menghilangkan ketakutan-ketakutannya. Dituntun oleh Tuhan. Dan percaya apapun yang saya dapat lakukan bersama dengan Tuhan. Itu tidak akan ada yang dapat menghalanginya. Apa yang sekarang coba kita lihat? Maka matilah Yosua bin Nun. Siapa dia? Hamba Musa? Bukan. Matilah Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, ketika berumur 110 tahun. 110 tahun dia mati. Ya. Tapi dia mati bukan lagi sebagai hamba Musa, tetapi sebagai siapa? Tetapi sebagai hamba Allah. Kenapa? Ya, karena dia telah melihat bahwa Tuhan yang memberikan perintah kepadanya adalah Tuhan yang juga memberikan perjanjian untuk menyertai dia. Dan dia yang berjalan dengan penyertaan Tuhan. Pada akhirnya disebut sebagai hamba Tuhan. Hamba Allah. Saya berdoa kiranya kita semua dapat menghilangkan ketakutan demi ketakutan mungkin yang kita miliki. Sehingga kita semua, bukan hanya para pendeta, disebutkan sebagai hamba Allah. Tapi kita semua adalah hamba Allah. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.